Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dan sumpahnya diulang-ulang dalam waktu yang bersamaan, maka menunjukkan Allah akan memberikan informasi yang sangat penting. Ya, pernahkah menjumpai ayat Al-Quran yang terdiri dari susunan sumpah-sumpah, kemudian baru Allah memberikan informasi? Siapa yang tahu di surat apa itu? Wasyamsi wa duhaha. Ya, wawunya itu bukan wawu atau bukan wawu zaidah, tapi wawu qasam. Ciri-cirinya apa? Karena di sini bukan asyamsu, bukan dimarfukan, tapi wasyamsi, dimajrurkan. Ya, berarti karena asyamsu dibaca asyamsi, maka wawunya adalah wawu qasam, sumpah demi matahari. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah menyebut makhluknya, ya, wasyamsi, demi matahari dengan sinarnya, ya, waduhaha, ya, duha itu pagi, demi matahari dengan sinarnya di pagi hari. Itu Allah bersumpah. Setelah itu sumpah apa lagi? Wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika mengiringinya. Ini bagian daripada ilmu sains dan teknologi yang sumpahnya Allah sekaligus memberi isyarat pengetahuan bahwa bulan itu berputar mengelilingi matahari. Selain nanti ada gerak gerak rotasi, ada juga gerak apa? Revolusi. Ini Al-Quran luar biasa. Ada sumpah lagi setelah itu apa? Wan nahari idza jallaha, dan demi siang. Nahar itu siang. Idza jallaha, ketika menampakkan. Ya, dengan adanya siang semua jadi tampak. Ya, ikram tadinya di petang hari tidak tampak, ketutupan, ya, ikram. Tapi di siang hari, ini gagah banget ikram, ya. Siang hari jadi tampak. Wan nahari idza jallaha. Kemudian wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupinya. Malam itu kita jadi ketutupan, ya, walaupun nggak pakai nggak pakai baju, ya, orang keton, gitu ya. Tapi begitu siang jadi keton, ya. Jadi itu pun dijadikan sumpah. Begitu rincinya sumpah-sumpah itu, susunan sumpah-sumpah. Masih ada sumpah lagi nggak? Masih apa? Wassamai wama banaha, dan demi langit serta pembinaannya. Ya, jadi sumpah lagi. Wal ardi wama tohaha, dan demi bumi ketika dihamparkan, ya, dan penghamparannya. Jadi sumpah terus. Masih ada sumpah lagi nggak? Masih ada sumpah lagi. Apa? Wa nafsi wama sawaha, dan demi jiwa dengan penyempurnaannya. Apa penyempurnaan
jiwa dalam diri manusia. Ya, itu manusia Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa, ya. Nanti salah satunya nafsul mutmainnah yang akan dipanggil oleh Allah, ya kan? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang nanti akan dipanggil oleh Allah ke dalam surga, ya. Nah, tapi bukan tenang itu saking tenangnya pada ngantuk kayak itu ngantuk ya. Berarti bukan itu ya Mas Fahri, ngantuk itu bukan tandanya wah saking tenang. Apa karena saking tenangnya jadi ngantuk gitu ya. Kemudian ada sumpah lagi enggak hari itu? Setelah sumpah apa yang pertama kali disampaikan oleh Allah? Ya, fa'alhamaha sudah, fa'alhamaha fujuroha. Oh ya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ya, ini pertama yang disampaikan oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap jiwa manusia, ya kan, dua hal, yaitu mengilhamkan ketakwaan dan mengilhamkan keburukan dalam hati manusia. Ya, ada dua bisikan, yaitu bisikan terhadap kebaikan, yang kedua bisikan terhadap keburukan. Ini supaya waspada, ini penting sekali ya. Awas kan gitu ya, awas. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan kepada manusia dalam hati ada dua bisikan. Bisikan Tuhan, yaitu nurani. Yang kedua bisikan setan dan hawa nafsu. Nah, ini supaya dalam diri manusia ini ada ujian. Nah, ini yang paling berat ketika perang melawan diri sendiri. Rasulullah satu hari bersama sahabatnya dalam satu peperangan, ada ratusan sahabat yang meninggal dunia. Tapi setelah perang itu Rasulullah mengumpulkan sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah perang kecil dan kita akan menuju perang yang lebih besar. Waduh, deledek kan sahabat. Orang yang namanya perang ratusan sahabat pada meninggal, katanya baru perang yang kecil. Nah, si perang yang besar seperti apa? Wah, sahabat itu penasaran bertanya, wa ma huwa jihadul akbar ya Rasulullah? Apa itu jihad besar ya Rasul? Maka jawabnya jihadun nufus, jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad yang besar sekali. Karena itu ada tadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Sifat takwa berperan dengan sifat fujur dalam hati. Ini mau memenangkan siapa? Maka informasi yang penting berikutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan jiwa, dan sungguh rugi ya orang yang mengotori jiwa. Nah, sekarang saya tanya, mengotori jiwa contohnya gimana? Ya, mengotori jiwa itu membuat hati jadi keras, menggunakan mata tidak sesuai dengan haknya, menggunakan mulut tidak sesuai dengan haknya, menggunakan telinga tidak sesuai dengan haknya. Maka hati akan menjadi keras. Kalau hati menjadi keras, maka seruan Allah Subhanahu wa taala tidak masuk. Ngantuk lagi Fahri. Ngantuk lagi. Ya, jangan ngantuk. Perhatikan, ini nasihat yang sangat penting.
Oke. Sekarang apa amalan daripada qad aflaha man zakkaha? Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan jiwa. Pernah nggak kalian mendengarkan tembang Tombo Ati? Pernah? Ya, coba sekarang Fian nyanyikan. Karena itu adalah kunci tazkiyatun nufus, ya. Kunci supaya jiwa-jiwa, ya, yang hatinya sudah keras menjadi luluh lantak kembali, ya. Itu kuncinya Tombo Ati. Tombo Ati itu artinya adalah obat untuk mengembalikan hati supaya memancarkan cahaya kembali, ya. Ya, coba ditirukan Mas Fahri biar gak ngantuk. Tirukan Mas Fian. Yo. Tombo ati iku ono limo apa papat? Ya wis sing limo kok apa wae? Sing pertama apa? Kaping ping pisan dulu. Ya, kaping pisan maca Quran sakmanane. Ini penting banget ya, membaca Quran coba baca dengan artinya. Karena kalau kita hanya membaca Quran, menghafalkan Quran, tidak tahu maknanya, tidak ngerti artinya, di samping kita mudah lupa. Artinya kita manusia kan ketempatan sifat lupa ya. Kalau kita lupa, tapi kita tuh artinya nggak lupa, mudah menjadi menjebatani kita ingat. Oh iya ya, saya ingat artinya ini. Misalnya jadi ingat. Yang kedua, jadi kita lebih meresapi pesan-pesan Allah gitu ya. Maca Quran sama nane. Yang kedua apa? Kaping pindo. Kelawen ya. Lupa. Ya wis urutane di nomor 2 kan. Tapi apa pesan-pesannya itu? Kaping pindo apa wong soleh kumpulono kan gitu. Artinya apa? Mencari kawan, mencari teman ya, itu harus pilih-pilih. Ini teman saya yang soleh mana ya? Teman saya yang dapat menjadikan saya lebih baik mana? Ya, jangan sembarang teman geruduk-geruduk sana sini. Karena kalau kita tidak pandai memilih teman, ya kita akan terbawa-bawa. Mulai dari mata kita melihat sesuatu, melihat dosa malah ketawa-ketawa. Ya, berbicara yang gak karuan malah ketawa-ketawa. Hatinya jadi keras, ya kan? Jadi kumpul dengan orang soleh supaya kita mendapatkan nasihat, supaya kita mendapat keteladanan. Waktu sholat diajak sholat, oh iya, mengingatkan kita. Kan itu, ya kan? Kita bisa melihat sesuatu yang baik. Kaping telu sok apa? Sholat wengi lakonono, tahajud. Makanya penting banget tahajud itu amalan tazkiyatun nufus. Lapa saya tahajud ngantuk ya sudah. Tahajudnya jangan lama-lama, untuk ukuran pelajar. Ya. Untuk ukuran pelajar setengah jam cukup. Wah, masih nggak cukup ya, sudahlah kurangi lagi seperempat jam. Ya, latihan nanti dinaikkan, tapi jangan ditinggalkan. Ya, tahajud itu amalan yang sangat penting karena apa? Janji Allah maqaman mahmuda. Dengan tahajud nanti Anda akan diberi kemudahan untuk menduduki maqam yang mulia dalam hidup ini. Ya. Kepengen nggak diberi makom yang mulia? Iya, dijaga tahajudnya. Ya. Terus kaping pirah, Mas? Kaping papat apa? Weteng lu wiyono apa gimana? Iya. Weteng siro luwe ono apa? Kudu weteng luwe. Artinya itu puasa. Ya, artinya puasa ya kan? Iya. Mengapa? Ini penting sekali ya. Puasa itu alat yang sangat manjur untuk mengendalikan hawa nafsu.
ya itu puasa. Bagi yang nafsunya nafsu binal, maka puasa. Ya, kalau Senin Kemis belum mampu mengubah, naikkan. Senin Kemis ditambah, apalagi 3 bulan 3 hari setiap bulan, ya kan? Kalau dua ini masih belum mampu merubah binalnya, naikkan aja puasa Daud, gitu ya. Penting puasa mengendalikan hawa nafsu. Ini tazkiyatun nufus, ini sangat penting. Ya, masih ada lagi papat. Sing limo posisi jenis. Berarti papat ya. Iku patang perkorone, iku berarti tombowati, iku patang perkorone kan. Ya, insya Allah dengan cara tombowati itu adalah metode tazkiyatun nufus supaya hati kita, jiwa kita itu memancar kembali sinar-sinar, menghasilkan amal-amal soleh. Insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon refleksi yang ngantuk terus itu apa amalannya malam, ya kan? Ya. Sekian. Mari kita tutup dengan kibarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.